Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar terus memaksimalkan sosialisasi penggunaan identitas kependudukan digital atau IKD. Usai menyasar seluruh ASN Pemkot Makassar, Disdukcapil akan menggandeng sejumlah kampus di Kota Makassar untuk melakukan aktivasi IKD, khususnya untuk mahasiswa dan dosen yang berdomisili Makassar. Kepala Bidang Dukcapil Kota Makassar Ahdar Saleh menjelaskan, untuk aktivasi IKD di Kota Makassar masih terbilang sedikit. Pasalnya program dari Dirjen Dukcapil tersebut masih sangat baru, sehingga Disdukcapil Kota Makassar masih berupaya melakukan sosialisasi penggunaan IKD, yang mana nantinya seluruh fisik IKTP tidak akan digunakan lagi, melainkan hanya memperlakukan identitas kependudukan digital berdasarkan data kependudukan di IKTP. Memang sasaran awalnya itu adalah ASN, terutama ASN Dukcapil sendiri, dan itu sudah sekarang ini tidak beranjak kepada ASN secara umum, ASN Pemkot. Makanya kita akan kita mengharapkan seluruh pegawai ASN maupun non ASN di Kota Makassar ini untuk segera memiliki identitas kependudukan digital. Selanjutnya menyasar instansi lain seperti kemarin kepolisian dan menyusul beberapa instansi seperti perbankan, pembiayaan dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke lingkungan kampus, misalnya Dukcapil Go to Campus. Nah, ini sudah jalan di beberapa daerah provinsi, itu sudah menyasar mahasiswa yang ada di kampus. Karena mereka ini kan pasti mereka adalah sudah memiliki KTP, ya. Karena persyaratan ini adalah persyaratan yang sudah cukup umur, persyaratannya salah satunya. Jadi sudah memiliki KTP. Tentu kalau di kampus mereka sudah punya KTP semuanya, sehingga bisa kita menyasar langsung di kampus-kampus untuk mahasiswa-mahasiswa. Ahdar Saleh juga menambahkan, untuk melakukan aktivasi IKD wajib dilakukan di Disdukcapil Kabupaten Kota asal domisili, sehingga jika nantinya ada mahasiswa atau dosen yang berdomisili luar Makassar, maka diminta untuk melakukan aktivasi di daerah domisili masing-masing. Hal ini karena berkaitan dengan keamanan data kependudukan. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.